Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan apa yang dipesankan kepada saya hari ini, kita akan membahas tentang bab tarhib Ramadan. Persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Lebih kurang Ramadan itu tanggal 10 atau tanggal 11 ya. 10 atau tanggal 11 Ramadan ya. 10 atau tanggal 11 Maret. Maka apa yang kita persiapkan ketika kita memasuki bulan Ramadan? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai saja, betul? Yang pertama adalah ada dalil yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia masuk Ramadan, dia tidak dapatkan apa-apa melainkan cuma lapar dan dahaga saja. Pertanyaannya adalah, siapakah orang ini? Yaitu orang yang ketika memasuki Ramadan itu tidak menyelesaikan urusannya dengan manusia. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di awal kajian kita ini, sebelum nanti saya sampaikan tentang komposisi dan isi bulan Ramadan, maka saya mengingatkan kita semuanya, coba nanti malam catat nama orang-orang yang kita sakiti, nama orang-orang yang kita gosipkan, nama orang-orang yang pernah kita julidkan, nama orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, kita catat namanya, kemudian kita sematkan dalam hati. Oh bukan ya, kemudian kita ucapkan kepada dia, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena kalau nggak selesai urusan dengan manusia, maka nanti akan menjadi masalah. Kita tidak dapat apa-apa melainkan illal ju'i wal atas, lapar dan dahaga saja. Maka saya mengingatkan, kalaulah Ramadan itu tanggal 10 Maret, maka selesaikan sampai tanggal 9 Maret. Apa tujuannya? Supaya masuk Ramadan itu benar-benar enak, benar-benar khidmat. Karena kenapa? Karena ibu-ibu, saya pengen kita ini menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Ya, tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi mutus silaturahmi, tidak ada. Kenapa? Karena kita pengen masuk Ramadan dengan enak. Setuju ya? Dan ingat, yang minta maaf bukan dari yang muda ke yang tua. Semua layak minta maaf. Minta maaf bukan karena kita salah. Minta maaf karena kita satu level lebih beriman dibanding orang yang tidak mau meminta maaf. Insya Allah. Baik ibu-ibu, saya akan sampaikan kepada kita tentang isi dan komposisi bulan Ramadan. Kenapa sih bulan Ramadan itu bulan yang sangat kita nantikan? Karena dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Kenapa sih kita harus nyari tempat-tempat dilipat gandakan pahala? Karena begini bu, amal kita nih banyak, pahala kita nih banyak, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Kadang-kadang pahala kita itu ada ria di dalamnya, betul? Kadang-kadang niat kita benar, cara kita salah, sehingga amalnya tertolak. Contoh, amal tertolak. Misalnya nih, kita membantu orang. Kapan dia butuh kita bantu, dia butuh kita bantu, dia butuh kita bantu, dia butuh kita bantu dia. Lalu suatu ketika kita butuh, dia gak mau bantu kita. Apa kata kita kepada orang? Tengoklah tua, kemarin aku butuh, dia butuh, aku bantu terus. Sekarang aku butuh, tak kemana-mana hidungnya. Sejak saat itu hilang pahalanya, karena kita menyebut-nyebut kebaikan kita. Hati-hati. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Tidak usah sedekah bu, itu jauh lebih baik bu daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Kita membantu orang, katakanlah ponakan tidur di rumah kita 4 tahun karena dia kuliah. Suatu ketika dia sukses, kita minta tolong sama dia, bantu nak, dia tidak mau bantu kita. Maka kita bilang, hei kau kemarin tinggal di tempatku 4 tahun, sekarang aku minta tolong, tak kemana kau? Sejak itu hilang pahalanya. Amal kita ini bisa hilang karena ria, dan amal kita bisa hilang karena salah niatnya. Contoh, kita puasa untuk diet, salah, tak diterima. Atau salah niatnya, benar niatnya, salah amalnya. Kita bangun masjid tapi dari hasil korupsi, rodun, tertolak. Kita ngasih makan anak yatim dari mencuri, rodun, tertolak. Ya, kita taat kepada orang tua, kita suruh orang sholat tapi menyakiti, rodun, tertolak. Amal kita ini yang banyak belum tentu diterima. Makanya saya bilang kepada jemaah, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Karena kita tidak tahu amal mana yang Allah terima azza wa jalla.
Nah, kenapa kita mencari tempat-tempat diijabah doa, tempat-tempat di mana Allah lipat gandakan pahala? Karena tadi amal kita banyak belum tentu diterima. Makanya kita tunggu nih momentum Ramadan di mana Allah lipat gandakan pahala kita. Paham sampai sini? Supaya minimal amal kemarin tidak diterima, ada amal berlipat ganda sebagai penggantinya. Kayak gitu maksudnya. Oke? Nah, saya akan menyampaikan komposisi Ramadan. Nanti ibu amalkan karena belum tentu menjelang Syawal kita ketemu lagi. Yang pertama, Ramadan itu sering saya sampaikan juga di masjid, itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Dalam dalil dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu-ibu, malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ciri malam Lailatul Qadar adalah malam itu terdiri pada 10 malam terakhir ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam Lailatul Qadar tidak turun hujan. Jadi kalau ibu ketemu malam 23 turun hujan, bukan malam Lailatul Qadar. Paham? Tapi jangan pula, oh nak jadi dia pulang silawat lain, dah jadi Lailatul Qadar, jangan. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar itu air laut terasa hambar. Bisa dirasakan semua orang, tapi janganlah ibu ke Padang cari air laut. Yang keempat, bahwa malam Lailatul Qadar, malam itu tak terlalu dingin, tak terlalu panas. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar itu sejuk. Karena seluruh para malaikat turun ke permukaan bumi. Seluruh para malaikat turun ke permukaan bumi. Dan satu malaikat itu ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menetralisir udara yang ada di bumi. Dan pada malam Lailatul Qadar, besok paginya tak terlalu panas. Kenapa? Karena besok paginya malaikat kembali ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat sehingga tidak panas. Nah, inilah momentum Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, kalau Lailatul Qadar adalah momentum, maka kita cari amal terbaik pada malam Lailatul Qadar. Apa amal terbaik? Yaitu beriktikaf. Apa itu iktikaf? Habis taraweh duduk tenang di masjid. Ngapain? Ada 5 aktivitas iktikaf. Misalnya habis taraweh tunggu dulu 1 jam di masjid, atau pulang dulu besok menjelang azan subuh, lebih baik sahurnya di masjid, pakai teh, pakai kurma. Iktikaf lah ceritanya. Ngapain aktivitas iktikaf? Satu adalah berdoa. Banyak-banyak doa. Karena pada malam Lailatul Qadar, fa innal malaikata tu'minuna ma taquluna 'inda Lailatul Qadar. Malaikat akan mengaminkan doa kita pada malam Lailatul Qadar. Masih banyak yang perlu kita doakan. Suami-suami maksiat perlu kita doakan. Anak-anak yang durhaka perlu kita doakan. Rezeki yang susah perlu kita doakan. Orang-orang zalim yang perlu kita doakan. Hati yang tak tenang perlu kita doakan. Kita yang selalu hati galau terus perlu kita doakan. Maka berdoalah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, perbanyak zikir pada malam Lailatul Qadar. Duduk tenang, diam, doa, zikir. Nah, zikir yang paling sangat diutamakan pada malam Lailatul Qadar bunyinya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba semua. 1, 2, 3. Allahumma. Lagi. 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 Innaka. Lagi. Lagi. Afuwun. Lagi. Lagi. Allahumma innaka. Afuwun. Tuhibbul afwa. Lagi. 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 Fa'fu anni. Lagi. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka. Ay. Allahumma innaka. Allahumma innaka. Lagi. Allahumma innaka. Afuwun. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa. Lagi.
Lagi. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca ya. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkan kami. Nah itu nanti dihafal. Itu juga zikir bulan Sya'ban loh Bu. Ini kita bulan Sya'ban loh. Zikirnya itu juga loh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Jadi iktikaf duduk tenang diam. Pertama ngapain tadi? Doa. Yang kedua zikir. Zikirnya yang tadi, betul? Yang ketiga adalah baca Al-Quran. Yang keempat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar? Adalah sholat taubat dan hajat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat taubat tujuannya adalah kayak sholat subuh aja. Nanti setelah salam kanan salam kiri, itu kita banyak-banyak bertaubat mohon ampun kepada Allah. Kalau sholat sunat hajat, setelah salam kanan salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah. Dan yang kelima adalah muhasabah diri. Ingat-ingat kekurangan diri. Boleh 1 jam, boleh 2 jam, boleh setengah jam. Ambil momentum dari malam Lailatul Qadar untuk kembali kepada Allah. Karena sekali ibadah di malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun lamanya. Oke, paham? Paham Bu? Nah yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa yang kedua adalah komposisi bulan Ramadan. Adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat setan dan membelenggu setan. Nah pertanyaannya kita bahas nih si setan ini. Kalaulah setan dibelenggu di dalam bulan Ramadan, pertanyaannya adalah kenapa banyak aja orang gosip dalam Ramadan? Kan gitu ya? Nah katanya setan dibelenggu, tapi kenapa banyak orang bergosip di dalam bulan Ramadan? Lama saya membahas si setan ini Bu. Nah ternyata saya berpikir yang dibelenggu ini adalah setannya, sifat setannya, atau apanya? Nah ternyata di dalam bulan Ramadan memang setannya yang dibelenggu Bu. Lah terus kenapa ada orang gosip, ada orang melawan suami, ada orang bergunjing di dalam bulan Ramadan? Jadi begini ceritanya Bu. Kalau ibu bergosip di luar Ramadan, kalau ibu bergosip di luar Ramadan, marah di luar Ramadan, itu bercampur antara kerja ibu dengan kerja setan. Ibu bekerja, setan bekerja, sehingga ibu marah-marah di luar Ramadan. Paham sampai sini? Makanya saya sering bilang tahan marah. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan marah kita, maka itu setan akan masuk ke dalam dada kita. Apa tugas setan? Tugas setan ada 2. Yang pertama adalah membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Yang kedua, menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang, hilang baiknya, yang ada buruknya aja. Betul? Kenapa? Karena setan udah ikut campur. Kalau kita marah-marah di luar Ramadan, itu adalah bercampur antara kita dan setan. Tapi kalau dalam Ramadan, setan itu dibelenggu. Kalau ada orang-orang yang marah dan bergosip di dalam Ramadan, itu murni sifat aslinya, bukan setan lagi. Nah, jadi jangan setan juga disalahkan. Setan mengamuk nanti. Aku udah diikatkan salah-salahkan pula aku, ya kan? Jadi kalau mau lihat sifat asli seseorang, lihat dalam Ramadan. Setannya nggak ada, tapi nafsu jahat kan ada, betul? Sama dengan gini. Untuk melihat orang yang soleh, jangan dilihat di Mekah Madinah. Orang mabuk di sini, tak sholat dia di sini, berangkat dia ke Mekah Madinah, sholat dia. Tapi urusan keimanan tidak dilihat saat di Mekah Madinah. Lihat saya di tanah air. Apakah saat di tanah air dia masih tetap sholat? Kalau sholat dia, itulah keimanannya. Dan keimanannya di tanah air itu dilihat dari subuhnya. Kalau memang subuhnya dia sholat ke masjid dia, itulah kadar keimanannya. Dan kadar emosi sifat asli seseorang, tengok dalam Ramadan.
Kalau dalam Ramadan dia masih gosip, dia masih ngomongin orang, itu bukan karena setan. Jangan salahkan seluruh setan itu. Itu karena itulah sifat aslinya. Nah, jelek. Karena kalau di luar Ramadan bisa jadi setan, betul? Tapi kalau dalam Ramadan itu sifat asli kita. Dari mana datangnya? Dari nafsu. Ya. Nah, ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi saya minta tolong dalam Ramadan jangan nampak-nampakkan sifat asli itu sedikit. Oke. Nah, yang pertama, komposisi Ramadan adalah pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah dibelenggu para syaitan di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang saya bahas apa saja yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu tidak banyak, Bu. Dikit aja. Jadi jangan berlebihan. 1. Batal puasa kita saat makan minum dengan sengaja atau masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Masuknya sesuatu ke mulut tidak batal puasa. Kumur-kumur tidak batal. Gosok gigi tidak batal kalau tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau dia masuk tentu batal. Kalau kumur-kumurnya setengah jam pasti batal, ya kan? Yang kedua, batal puasa kita kalau kita haid. Yang keempat, berhubungan badan. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dan yang keenam adalah gila. Titik, itu aja. Ayah, jangan tambah-tambah lagi. Orang-orang kita suka nambah. Cukai hidung batal, cukai telingo batal, keramas batal. Tidak batal. Ya, makruh mungkin tapi tidak batal. Nah, misalnya kalau kita buang angin katanya batal. Waktu saya kecil katanya batal, capek saya nahan angin. Ya kan? Jadi tidak ada itu ya. Kemudian katanya adalah batal kalau kita marah. Sehingga ada teman saya minum dia. Kenapa Bapak minum, Pak? Udah marah saya Ustaz, udah batal puasa saya. Jangan. Marah tidak membatalkan puasa. Cuma marahnya berdosa. Janganlah ibu bilang nanti dengan suaminya, aku pengen marah nih bang, tapi karena puasa aku tahan. Tengok kau habis buka nanti bang. Jangan. Tetap berdosa. Gosip tidak membatalkan puasa, tapi gosipnya berdosa. Ya. Jangan ada gosip nih weh. Oh iya mana gosipnya? Iya nanti ya habis tarawih ya, sekarang lagi puasa. Sama aja. Nah, apakah orang yang melawan dengan suaminya, nyakitin hati orang, bergosip, puasanya diterima? Diterima? Terima nggak? Mak dicuekin saya dah, tadi jawab dah. Sedikit. Apakah orang yang berpuasa, kemudian seketika dia berpuasa, dia bergosip, puasanya sah nggak? Tidak salah. Makruh. Oke. Puasanya sah, tapi gosipnya berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Iya, jadi nggak imbang. Contoh, enak soalnya gosip. Contoh, puasa pahala, gosip dosa, gitu ya. Puasa pahala nyuri uang suami dosa. Puasa pahala marah-marah dosa. Gosip lagi dosa, gosip lagi dosa. Puasa pahala, gosip lagi dosa. Nah nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Itulah namanya yaumul mizan, hari perhitungan. Makanya ada orang bilang, percuma kau pakai jilbab kau gosip juga. Enggak percuma. Pakai jilbabnya berpahala, tapi gosipnya berdosa. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Alah percuma kau majelis taklim ke masjid, kau gosip juga. Gosipnya tidak berdosa. Gosipnya dosa, tapi majelis taklimnya berpahala. Tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahalanya. Banyak orang suka salah kaprah. Katanya tidak boleh berhutang, tidak boleh bersedekah kalau masih ada hutang. Katanya tidak boleh bersedekah kalau masih ada hutang. Ya, silakan bersedekah kalau hutangnya belum jatuh tempo. Nanti kalau udah jatuh tempo silakan diganti hutangnya. Lalu seketika dia nggak mengganti hutang, sedekahnya tadi tetap sah, cuman nggak bayar hutangnya, berdosa. Paham? Jadi Allah menghitung kita itu per kasus.
Nggak bisa dicampur-campur. Ya. Wih, bagus aku lagi, tak pakai jilbab aku doh. Baik aku, nggak ada aku ngomongin orang. Terus barusan kau ngomongin siapa? Oh yuk, yuk. Gitu. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang membatalkan puasa cuman itu saja. Yang lain tidak membatalkan. Cuman ada baiknya dihindari. Paham? Satu, selesaikan urusan dengan manusia. Yang kedua, pahami Lailatul Qadar. Yang ketiga, pahami bahwa dalam Ramadan setan terbelenggu. Jadi kalau kita macam-macam dalam Ramadan, itulah asli kita. Yang keempat adalah yang membatalkan puasa. Yang kelima, apakah kalau tidak sahur puasanya sah atau tidak? Bahwa sahur itu bukan syarat sah puasa. Cuman sahur itu adalah sunnah puasa. Apakah kalau tidak sahur kita berdosa? Tidak. Cuman masalahnya kita kehilangan banyak hal kalau kita tidak sahur. Karena sahur itu banyak manfaatnya. Yang pertama adalah ada dalil wafis sahur barakah. Di dalam sahur ada berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ketenangan hati. Tenang hati kita. Apapun kondisi nasib kita, itu ada dalam berkah sahur. Jadi kalau ada ibu suka risau-risau, Ustazah saya kok risau ya. Risau apa? Nggak tahu doh. Pokoknya risau-risau aja nyok. Ya itu adalah tanda diangkatnya berkah. Apa ciri orang yang diangkatnya berkah? Dia tak tenang walaupun nikmatnya banyak. Apa ciri orang diangkatnya berkah? Dia tak tenang walaupun nikmatnya banyak. Dia tak tenang walaupun nikmatnya banyak. Itu ciri-ciri orang yang diangkat berkah. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada orang yang dia menikmati sesuatu tapi dia tidak merasa nikmat. Kenapa? Karena dia selalu mengingat apa yang gak ada. Contoh, dia makan soto ya. Dia makan soto. Dimakannya dia enak yang di situ lagi ya. Mantap katanya. Itu ciri orang yang tidak berkah. Dia selalu mengingat apa yang gak ada dan lupa menikmati apa yang ada. Arisan dia ke rumah orang. Dimakannya salalawa. Oh kok kalau udang ada udang mantap kok deh. Udangnya gak ada dong. Itu ciri-ciri orang yang diangkat berkah. Dia nggak bisa menikmati apa yang ada. Gelangnya melingkar di tangan, sampai ke gelang kaki, sampai ke tindi hidung emas, sampai ke jam tangan emas, sampai ke ikat pinggang emas. Tapi ceritanya asik susah aja. Susah hidup sekarang. Pernah nengok orang kayak gitu? Jangan kuat-kuat betul. Pernah ya. Itu ciri-ciri orang yang diangkatnya berkah. Jadi dalam sahur ada berkah. Apa itu berkah? Bahagia kita, apapun kondisi nasib kita. Yang kedua, dalam sahur itu mustajab berdoa. Az-Zumar 17, Az-Zariyat 18 dijelaskan bahwa di dalam doa mustajab adalah saat kita sahur. Jadi sahur itu jangan lupa berdoa. Berdoa saat sahur itu doa mustajab. Yang ketiga, dalam sahur itu membedakan antara diri kita dengan orang Yahudi. Membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tapi nggak pakai sahur. Biar beda dengan kita pakai sahur. Jadi ayo ibu-ibu segerakan sahur supaya ujungkan sahur supaya kita dapat barokahnya. Nah kalau berbuka hukumnya wajib. Tapi mana ada orang tak buka ya? Pasti orang buka ya. Nah berbuka hukumnya wajib. Nah sekarang lagi viral pendapat-pendapat yang katanya baca doa berbuka puasa itu setelah berbuka katanya. Tidak sebelum berbuka katanya. Nah ini kenapa ada yang mengatakan baca doa puasa, buka puasa itu setelah berbuka? Karena mereka lihat dari artinya. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Wabika amantu. Dan dengan engkau kami merasa beriman. Wa ala rizkika aftartu. Dan atas rezeki engkau kami telah berbuka. Itu telah berbuka. Jadi aftartu itu past tense. Ya fi'il madi. Karena rezeki engkau kami telah berbuka. Makanya mereka menyampaikan disunahkan baca doa setelah berbuka. Karena isi arti dari doa itu adalah setelah. Tapi masalahnya kan enggak itu. Masalahnya doa itu kan baiknya di awal, betul? Walaupun artinya seperti itu. Doa masuk WC kan di awal kan. Duduk baru berdoa kan enggak gitu kan? Doa masuk rumah kan doa dulu baru masuk rumah. Maka terpecahlah pendapat. Maka ibu lebih baik ikutkan berdoa di awal saja. Ya, di awal saja.
Berdoalah di awal saja. Oh enggak mau Ustazah, saya maunya di akhir. Saya maunya di akhir aja. Ya udah, kalau ibu mau di akhir, di depan tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillah aja itu di awal, Bu. Ini ibu, kalau ibu lagi makan semangkanya, lupa ibu baca Bismillah, maka ibu ada cara baca. Kalau ibu udah temakan, bacanya Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Coba semuanya, Bismillahi. Lagi. Lagi. Awwaluhu. Lagi. Wa akhiruhu. Wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Gitu. Di awal, Bu, di awal. Tapi tidak mau saja kami menengok artinya. Ya udahlah, di ujung juga nggak apa-apa. Yang jelas jangan digas saja tanpa berdoa. Ya, tetap doa. Ya. Oke? Nah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terakhir, jangan panjang-panjang kali. Lupa pula isi gaji itu nanti. Terakhir, saya mau sampaikan begini. Jangan tidur habis subuh dan habis asar. Termasuk di dalam Ramadan. Karena orang yang tidur habis subuh dan habis asar, itu keberkahan rezekinya akan Allah cabut. Kalau rezekinya yang dicabut nggak apa-apa. Ini berkahnya yang dicabut. Ibu bayangkan punya rezeki nggak berkah. Hati-hati, Bu. Akan selalu merasa kurang dan nggak mau kehilangan uang. Saya dapat laporan, ada seorang nenek-nenek. Dia suka ngumpulin emas. Kenapa nenek ngumpulin emas, Nek? Oh, nanti kalau nenek sakit, nenek tak nyusahin anak. Oke? Lama-lama bertumpuklah hamil itu di hati loteng. Rupanya lama-lama nenek ini sakit. Nek, ke rumah sakit yo, Nek. Ndak apa-apa doh. Nenek sehatnya, ndak mau dia berobat. Karena ndak mau emasnya keluar. Lama-lama, nenek ini udah sakit nih, Nek. Ini kejadian. Udah sakit nih, Nek. Ayolah ke rumah sakit. Ndak apa-apa doh. Sehatnya. Padahal tadi emas dia gunakan untuk berobat karena nggak mau nyusahin Lama-lama makin parah sakit. Nek. Ayolah berobat, Nek. Nggak apa-apa dah. Ujung-ujungnya meninggal. Tersisa, jadilah warisan. Jadilah warisan, iya kalau anak baik. Kalau anak tak baik, berantuk dia. Maka saya sering mendapatkan pernyataan, Ustazah, banyak tinggalkan harta, sakit kepala. Harta kita tak bisa menyelamatkan kita. Saya bilang sama mak saya, Mak, apa yang mak punya, sedekahkan. Kami ini mah, ada warisan atau tidak, kami tetap harus bekerja. Jadi, harta yang diwariskan tak bisa menyelamatkan ibu. Maka kalau ibu sekarang punya rumah kos 10 pintu, pintunya aja, enggak ya, jual 3, Bu, bangun masjid, Bu. Cukuplah 7 untuk beli bubur ayam lontong tiap pagi, Bu. 3-nya itu jual, Bu. Ya kalau mau. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Kalau ibu ada emas, Bu, jangan tumpu-tumpu, Bu. Sehatkan diri. Ya. Sehatkan diri. Ya, supaya kita bisa beribadah. Ya, sebagian sedekahkan. Ya, bahwa harta yang kita tumpu-tumpu, ya kalau dibangunkan masjid, menjadi penolong di hari akhirat. Aku ditumpuk-tumpuk jadi warisan. Yuk kalau anak elok, kamu cakap-cakap pula nyo, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini adalah ciri orang harta tak berkah. Dia uangnya dia taruh di hati, bukan di tangan. Di tangan. Makanya uang itu letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati nggak apa-apa. Kalau letaknya di hati, uang keluar, hati sakit. Tenang aja, rezeki itu akan Allah berikan. Ada 4 pintu rezeki. Yang pertama, rezeki yang datang dari Allah, nggak usah diusahakan. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kerja, Bu. Tetap ibu akan hidup, minimal ibu dizakati dan disantuni, betul? Ya betul nggak? Betul. Ya, yang kedua, rezeki yang kita usahakan. Usahakan jual lontong, jual mana, itu adalah rezeki. Allah jamin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan berikan kita perubahan nasib kalau kita mau merubahnya. Ada yang ketiga, kalau ibu mau tambahan bonus rezeki.
yaitu rezeki yang datang karena kita bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Mau ditambah, syukur dulu. Nah takutnya jangan-jangan selama ini rezeki kita nggak nambah karena nggak syukur. Saya makan lontong 3 hari 3 malam di kedai lontong. Gimana jualan hari ini bu? Payah jualan sekarang bu, nih laki. Hari pertama. Hari kedua, gimana jualan hari ini bu? Oh laku, habis ustazah. Belum waktunya udah habis deh, tapi ustazah. Tapi juga nih. Tapi apa? Coba kalau tadi banyak saya masak, pasti lebih banyak lagi orang beli. Laku salah, enggak laku salah. Besok dihantamnya masak banyak. Datang saya makan, gimana bu? Enggak ada orang beli saja. Padahal banyak. Itu ciri orang tak bersyukur. Coba hari pertama, gimana bu laku? Alhamdulillah cukuplah ustazah balik modal. Hari kedua gimana bu laku? Alhamdulillah habis ustazah, walaupun banyak yang pesan enggak apa-apa, semoga besok ada. Semoga besok mereka kembali. Kan gitu kan? Nah kadang-kadang kenapa rezeki kita nggak nambah? Karena kita nggak syukur. Kenapa nggak syukur? Karena hidup nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena kita nggak bisa menikmati apa yang ada. Maka keberkahan itu dicari. Nah terakhir yang keempat, ada rezeki yang datang karena dibagi. Kalau dibagi dia datang. 4 pintu ini dibuka. Yang datang karena Allah, datang karena dicari, disyukuri dan dibagi. Ya, dapatlah keberkahan. Jangan tidur habis subuh, habis asar. Tujuannya biar kita bisa menikmati apa yang ada dan tak menanyakan apa yang tak ada. Semoga bermanfaat dan ala hazihi niyah. Al-Fatihah.